Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alna minal muslimin. Terima kasih ibu-ibu sudah menyiapkan santap malam kita, dinner kita malam ini. Masya Allah, saya belum pernah makan sebanyak ini. Ini sampai nambah-nambah saya pecelnya. Seakan saya di Madiun tadi itu. Luar biasa ibu-ibu ya. Alhamdulillah, masakannya enak sekali. Ya, saya sampai lahap tadi, lupa saya. Ya, kalau masih ada mau ceramah lagi. Ya. Alhamdulillah. Ya, jazakunallah ya. Terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak. Ya, kita lanjutkan sebentar lagi sebelum sholat Isya berjamaah, Bapak Ibu. Sebagian yang sudah ada aktivitas silahkan pulang, nggak apa-apa. Alhamdulillah, hari ini cukup lumayan banyak yang hadir saya lihat. Ya, mungkin hanya sebagian kecil yang saya tidak lihat ya, tapi sebagian besarnya saya lihat ini pada hadir. Alhamdulillah, sangat antusias jamaah kita. Ini jadwal saya terakhir nih di At-Taqwa ini. Karena besok malam udah kembali ke Indonesia. Saya sudah 3 pekan keliling dan paling lama saya di LA, saya sudah ke Austin juga, sudah ke Houston juga. Jadi insya Allah ini adalah malam terakhir sementara dalam safari ini insya Allah ya. Las Vegas juga sudah, jangan pula bilang nanti ini terakhir benar, bahaya. Ya, tadi malam saya ceramah di LA, bilang Ustaz, kata ibu, janganlah bilang terakhir Ustaz, katanya, nanti Ustaz Sahroni lagi katanya. Saya bilang ajal itu mau didoakan, mau diminta, tidak ada hubungannya. Karena ajal itu sudah ditentukan oleh Allah. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal sudah tiba, tidak bisa diakhirkan, tidak bisa dimajukan walau hanya sesaat, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang penting bagaimana hidup kita ini berkualitas. Kita ini kan semua hanya tunggu giliran aja. Maka ketika ada At-Taqwa mau dibangun ini, menurut saya Bapak Ibu, ini Bapak Ibu sudah dipersiapkan jalan menuju surga ini. Ya. Kesempatan Bapak Ibu untuk jalan ke surga sudah terbuka depan mata ini. Jadi setiap ada rezeki sisihkan sedikit. Wah, Masya Allah ini. Nabi katakan, man bana masjidan, banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid di dunia ini, maka Allah akan bangun dia istana di surga kelak. Ya. Jadi jariyah itu yang namanya sedekah jariyah itu mengalir terus. Kita sudah meninggal kita, pahalanya mengalir terus itu. Itu indahnya Islam ini. Tapi kalau kita bikin dosa, mengalir juga itu. Ya, apalagi yang suka bikin dosa di-upload di YouTube itu. Oh, itu dosa jariyah namanya itu. Dosanya mengalir terus. Dia sudah mati dapat dosa terus. Karena Nabi katakan man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ayang kuso syai'. Barang siapa yang membuat satu tradisi, sebuah jalan, sebuah sunnah yang baik di dalam agama Islam, kita mengawali satu tradisi, mengawali sebuah kebiasaan yang positif di dunia ini atau di dalam agama Islam, maka kita mendapatkan pahala dari tradisi yang kita bangun itu. Dan orang yang mengikutinya juga kita mendapatkan pahala dari orang yang mengamalkan itu. Subhanallah. Misalnya nih bapak-bapak, ibu-ibu bikin tradisi apa? Membangun masjid. Menjadi jalan kebaikan ini. Kita mendapat pahala dan sebanyak orang yang ibadah di sini kita mendapatkan kredit pahala terus. Subhanallah. Tapi sebaliknya, man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan falahu azruha. Barang siapa yang melahirkan satu kebiasaan, satu sunnah yang jelek di dalam agama Islam, maka dia mendapatkan dosa dari perbuatannya
Dan kalau orang mengamalkan tradisi itu, juga dia mendapatkan dosa dari sebanyak orang yang berbuat dosa itu. Na'udzubillahi min dzalik. Coba lihat, banyak orang sekarang bikin upload yang porno-porno di YouTube. Lalu ditonton. Ya, ditonton oleh banyak orang. Sebanyak itu orang menonton, sebanyak itu pula dia mendapatkan dosa jariah sampai kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau mau upload di YouTube, upload saja yang baik-baik. Kita menjadi jalan. Karena Rasul mengatakan, innallaha wa malaikatahu wa ahlus samawati wal ardi hatta namlata fi juhriha wa hatta al-huta la yusalluna ala muallimin nasi al-khair. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat serta semua makhluk yang di langit maupun di bumi. Terbayang enggak Bapak Ibu? Makhluk di langit maupun di bumi, sampai semut yang ada dalam lubangnya dan ikan-ikan yang ada di lautan, la yusalluna ala muallimin nasi al khair. Semuanya itu Allah, malaikat, makhluk di langit, di bumi, semut sampai ikan tadi bersolawat kepada orang yang melahirkan satu kebaikan di dunia ini. Inilah ini. Bapak Ibu nih, kita bersolawat sekarang nih. Makhluk semua bersolawat. Bahkan Allah juga ikut bersolawat. Subhanallah. Itu luar biasa. Jadi bersolawat itu artinya Allah memberikan rahmat kepada kita. Allah memberikan rahmat kepada kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini pintu sorga kita sudah terbuka depan mata. Ya, Ibu-ibu, kalau ada lebihnya lagi mau belanja, langsung titipkan. Ya, beli semen, beli apa semua. Terus kita fastabiqul khairat. Ya, dan itu dibalas Allah berlipat-lipat. Kata Allah dalam Al-Qur'an, "Matsalul mu'minina matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim." Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah itu, ya, dia berinfak di jalan Allah, itu sama persis seperti menanam sebutir padi. Dia tanam sebutir padi. Dari sebutir padi itu, kalau kita lihat petani, dia nanti tumbuhnya bukan satu batang. Tumbuhnya minimal 7 batang. Berbatang-batang, bertangkai-tangkai nanti itu. Dan dari masing-masing batang itu, kata Allah, menghasilkan 100 butir padi. Jadi minimal, kalau kita menanam saham satu kebaikan $1 misalnya, itu diganti oleh Allah $700. Ya, itu minimal. Wallahu yudha'ifu liman yasha, itu juga masih dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Subhanallah. Dan saya nanti akan viralkan juga di Indonesia Masjid At-Taqwa ini, ya. Lewat Instagram, lewat TikTok, lewat YouTube. Kita viralkan nanti. Nanti tolong dikirim ke saya nomor rekeningnya, ya. Nanti saya viralkan insyaallah, karena orang Indonesia itu kalau mendengar itu kemarin 2 tahun yang lalu Ustadz Adi Hidayat akan membeli gereja di Toronto, ya, atas permintaan masyarakat Mi'it di Toronto. Itu hanya membutuhkan waktu 2 minggu. 2 minggu terkumpul dana lebih kurang 13 miliar. Subhanallah. Orang Indonesia cepat itu donasi. Padahal itu gereja dibeli cuma 7 miliar, $700.000. Ya, kalau karena dolar Kanada sedikit lebih murah daripada dolar Amerika. Dan itu sisanya dibuat menjadi apa? Merehab masjid itu dari gereja menjadi masjid. Jadi kalau ada tokoh yang paling terkenal di Indonesia nanti dimanfaatkan untuk mengendorse ini, ya, pembangunan kita, insya Allah, ya, rame-rame tuh. Pak Samsi Ali itu Masya Allah paling banyak ngambil, beliau yang banyak bantu dulu di Indonesia, ya. Jadi insya Allah nanti juga minta tolong sama Ustadz Bukhari Muslim. Beliau udah sahih orangnya, ya. Bukhari Muslim itu kalau sudah Bukhari Muslim itu udah pasti sahih itu, ya. Ini beliau nanti tolong dijadwalkan Ustadz Pak Yayat. Kemarin tadi saya sudah chat Pak Joko, insya Allah beliau sampai di Ramadan nanti.
Kita gendakan nanti di barat ini paling banyak beliau, ya. Dan kita usulkan beliau nanti khutbah Idul Fitrinya di LA nanti insyaallah, ya. Nah, nanti kalau beliau pulang ini bisa mengendorse, ya, pembangunan ini semua dan juga yang lain-lain insyaallah. Beliau ini imam di Istana Negara dulu, ya, di masa Pak SBY. Jadi jaringannya cukup luas juga beliau. Insyaallah. Jangan takut, masjid itu ada rezekinya tersendiri. Insyaallah. Maka saya minta dikit Ustaz, teman-teman Ustaz. Gantian kita ada waktu sekitar 15 menit lagi bersolat kita. Teman-teman Ustaz. Inilah enaknya kalau dua Ustaz. Jadi kalau yang satu capek bisa gantian. Nah, Pak Ustaz, biar kenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian, jamaah Masjid At-Taqwa yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Ustaz Nababan suaranya kencang karena beliau dari barat. Sudah redup saya dari timur, beliau baru menyalakan. Karena saya asalnya dari Indonesia Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Flores Timur, Kecamatan Solor Timur, desanya Lohayong Timur, sekolahnya di Kalimantan Timur, di Balikpapan Timur, terus pindah ke Jakarta Timur, sempat ke Timur Tengah, sekarang di Bekasi, Cengkareng Timur, sekarang di Bekasi Timur. Maka istri saya orang barat, tapi bukan orang bule, orang Sumatera Barat. Alhamdulillah. Tadi saya lihat ini masjidnya nama At-Taqwa. Semalam jam 4.03, jam 4:03 saya baru merampungkan buku nulisnya tentang takwa. Jadi insya Allah nanti Ramadan saya bawakan, mudah-mudahan insya Allah, ya. Jadi nama takwa ini inspiratif. Karena coba kita perhatikan, bicara tentang peradaban itu takwa. Simbol peradaban apa? Masjid. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yaum. Masjid yang dibangun dengan landasan takwa. Masjid yang dibangun dengan spirit takwa. Masjid yang dibangun dengan ruh takwa. Min awwal yaum. Karena di Madinah dulu ada tokoh, ada dengkot munafik namanya Abdullah bin Ubay. Dia pengen merusak tatanan, pengen menjauhkan umat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia minta izin sama Rasulullah. Apa izinnya? Ya Rasulullah, kasihan umatmu di sana banyak, tapi udah pada tua-tua, kerja udah pulang sore, capek, nggak bisa ke masjid. Bagaimana kalau saya bangun masjid satu di sana? Karena niat baik, tujuan baik, yang mau dibangun baik, kata Rasul, silakan bangun. Ternyata apa? Itu dia gunakan untuk apa? Tafriqan bainal muslimin, memecah belah umat, menjauhkan dari Rasulullah SAW. Udah beda kan? Akhirnya Allah perintahkan kepada Rasulullah, haddimu wa harriku, hancurkan, bakar itu masjid, musnahkan itu masjid. Kenapa? Karena tujuannya merusak tatanan kehidupan. Tujuannya membuat orang jadi kocar-kacir. Tujuan mereka tidak taat lagi kepada Rasulullah SAW. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yaum. Masjid yang dibangun dengan landasan takwa dari awal mulanya, itulah yang lebih berhak untuk kita beribadah dalamnya. Apalagi masjid kita ini dibangun dengan nama takwa, itu memberi inspirasi tersendiri. Ketika kita meningkatkan pengetahuan, kata Al-Quran, wattaqullah yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, Allah akan kasih ilmunya. Bertakwalah kepada Allah, Allah kasih konsepnya. Bicara tentang tatanan ekonomi, prinsipnya apa? Takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Mau ekonominya stabil, ekonominya bertahan, ekonominya memakmurkan, pakai apa? Konsep takwa. Apa itu konsep takwa? Tanpa riba. Kenapa? Karena riba itu bahaya. Saking bahayanya apa? Minta perang sama Allah dan Rasulnya. Na'udzubillah.
Kita jangankan perang sama Allah dan Rasulnya, perang sama ngantuk aja berat ya. Berat. Saya 2 tahun lalu di London, Masya Allah, itu sholat maghribnya jam 10, isyaknya jam 12, subuhnya jam 4. Wah, berat itu. Katanya, ada lagi kata Pak Ustadz, kami pernah puasa, baru selesai buka puasa, sudah mau masuk isya. Baru sholat taraweh, belum sampai 8 rakaat, belum sampai 6 rakaat, sudah sahur. Masya Allah. Jadi siangnya panjang, malamnya pendek. Nah, ini tantangan. Maka selalu kita katakan di mana-mana bersyukur, paling enak, paling nikmat di Indonesia. Kalau kata guru saya, kalau di Amerika terlalu banyak tantangannya. Ya, apalagi sekarang, musim sekarang kan banyak orang berjemur. Ini nggak berjemur aja, kita olahraga nih berdua Ustaz Nababan, selesai subuh, jalan-jalan di sekitar masjid. Na'udzubillah. Menyaksikan pemandangan yang tidak nyaman. Allah, bersubuh-subuh baru itu, Masya Allah. Belum ke pantai itu, belum ke Florida. Masya Allah. Nah, makanya Bapak Ibu, ketika Bapak tinggal, Ibu tinggal di sini dengan kondisi begini masih bisa ngaji, pahalanya jauh lebih besar. Apa dalilnya? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang sholat lagi musim dingin banget dengan orang yang sholat di musim normal lebih gede pahalanya lagi musim dingin. Orang yang beribadah di musim panas sekali, itu pahalanya jauh lebih besar dari orang yang sholatnya di musim normal. Kalau Bapak Ibu bisa sholat duha 2 rakaat aja, itu pahalanya jauh lebih besar daripada ustadz, kiai, ulama, habib, ajengan, guru yang sholatnya 11 rakaat. 12 rakaat. Pahalanya lebih besar yang 2 rakaat. Kenapa? Karena tantangannya tidak sedikit. Tantangannya berat. Energi yang dikeluarkan itu jauh lebih berat. Suasananya tidak sama. Kalau Bapak Ibu bisa ngaji khatam 3 bulan sekali saja, atau bahkan mungkin setahun sekali, itu pahalanya jauh lebih besar dibandingkan dengan yang tinggalnya di pondok, kerjaannya cuma ngajar ngaji. Alhamdulillah Bu, ada yang seumur hidup belum khatam. Saya kemarin jumpa dengan beliau yang saya ngajar ngaji. Jadi saya umroh pertama kali 1 bulan full tahun 94, haji tahun 95, sampai saat ini alhamdulillah yang pertama kali menghajikan saya itu adalah mantan direktur Pertamina. Ngajinya kenapa Bu? Nggak tahu alif itu garis tegak berdiri, ba itu setengah lengkung, titiknya 1, tak titiknya 2, saat titiknya 3, nggak tahu sama sekali. Ngajinya di mana? Masya Allah, ngajinya di kamar hotel. 1 bulan 4 kali, jadi alhamdulillah cuma 2 bulan, bayar hotel, sewa hotel buat sekedar ngaji. Supaya ada semangat energinya, panggil temannya, anak buahnya 1 dulu di Pertamina dipanggil supaya ikut ngaji. Tahun kemarin saya ketemu, 2 tahun, ya tahun Ramadan tahun lalu, saya jumpa di satu masjid dekat rumahnya. Saya udah lupa karena udah lama kan, tahun 94 Bu. Sekarang sudah 2025, berapa tahun tuh? 31 tahun. Ya, waktu itu saya masih mahasiswa. Sekarang sudah punya anak baru 6. Alhamdulillah baru 6 kan? Masya Allah ya. Ketemu saya, jumpa saya, beliau salaman. Kata beliau, Pak Ustadz masih ingat saya? Saya lama sekali mandang ya Allah, karena wajah udah berubah ya. Saya bilang, aduh, siapa ya? Saya lupa. Saya disebut namanya. Saya Haji Syarif. Ya Allah Pak Haji, apa kabar? Alhamdulillah Ustadz. Dengan wajah gembira, wajah riang mengatakan, Alhamdulillah Ustadz, rumah saya terbakar. Saya nanya, kok alhamdulillah? Kan Pak Ustadz yang ngajar katanya. Man qala alhamdulillah fil musibah, banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang masih sanggup mengatakan alhamdulillah lagi musibah, Allah bangunkan untuknya rumah di surga. Masya Allah. Jadi Masya Allah. Ini latihan itu. Beliau mengatakan alhamdulillah. Kenapa? Karena beliau di komplek itu, di sekitar itu, rumahnya yang paling gede. 3.885 meter persegi. Di Pondok Bambu. Anaknya cuma 2, cucunya 3, 1 laki 1 perempuan, Masya Allah. Kebakar rumahnya, sekarang cukup dengan 20 kali 20. Gembira, menyampaikannya senang. Kenapa? Bebannya hilang.
Dulu sombong, anaknya, cucunya semua jadi sombong gara-gara itu. Sekarang alhamdulillah tawadu. Yang kedua ternyata beliau sampaikan dengan air mata yang berlinang. Masya Allah, badannya gemeteran mengatakan, alhamdulillah Ustaz, saya sudah khatam 55 kali. Allahu Akbar. Kalau santri bilang begitu, biasa aja, Pak. Apalagi kalau santri Ustaz Nababan. Iya, baru 6 bulan sudah hafal 15 juz. Ini baru ngajinya setelah pensiun. Bisa khatam 50 kali, 55 kali. Dan ternyata apa? Lebih hebat lagi. 10 kali dan 50 kali itu dia ikut apa yang saya sarankan. Bukan sekedar ngaji sampai khatam, tapi baca terjemahan Al-Quran sampai khatam. Saya nggak yakin kalau Bapak Ibu bisa sama. Sekali juga belum tentu. Karena jangankan kita, Pak, yang awam. Biasa kita bikin namanya tadribud du'at, khutbah, du'at wal khutbah, pelatihan da'i dan khatib. Itu pesertanya 40, 50, 60. Saya tanya, pernah khatam Quran? Alhamdulillah, minimal sekali. Tapi begitu pertanyaan dinaikkan, pernah nggak baca khatam, terjemahan Quran sampai khatam? Cuman 1, paling banyak 2. Itu pun nggak di planning. Itu pun nggak ada. Para ustadz juga begitu, Bu. Ngaji nanti kalau ngaji lupa, baru cari. Supaya kita paham Al-Quran, kita mesti baca. Spirit ini mesti ada. Alhamdulillah saya dengar di Masjid At-Thahir ada program bekal ya, Pak Haji Farad ya. Ada program bekal, ada program macam-macam lah. Nggak usah malu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat apa kesungguhan kita. Allah lihat spirit yang ada dalam diri kita. Kalau Bapak itu udah baca Al-Quran, baca terjemahannya, nanti kalau Ustadz ceramah, Ustadz memberikan tabligh, Ustadz memberikan taujih, nyambung, connect. Kami ini udah biasa ceramah, tapi kemarin dengar ceramah menantunya Pak Wiranto. Bahasannya datar sekali, tapi Masya Allah daging semua isinya. Mas Abdi itu ngomongnya datar, tapi Masya Allah itu isi semua yang disampaikan. Yang kami sudah baca, kami juga sering ceramahkan, tapi beda nuansanya. Kenapa? Karena beliau jaulahnya Masya Allah. Setiap 3 tahun sekali sama istrinya. Istrinya itu anak jenderal. Mantan Panglima TNI. Masih pejabat sampai sekarang. Masya Allah. Istrinya juga dulu pejabat tuh. Anak muda, salah satu anak muda yang jadi pejabat kan. Dulu. Salah satu utusan anak muda yang jadi anggota MPR RI itu. Di masa-masa terakhir Pak Harto. Sekarang anaknya udah baru 8 katanya. Tapi tiap 3 tahun sekali sama istri. Sekarang lagi datang sama istrinya. Nggak ada apa-apanya kita. Kita udah berdakwah kemana-mana nggak ada apa-apanya. Kenapa? Karena tantangan kita masing-masing. Kami ini spesialis. Ustadz Nababan ini spesialis. Ya tempat-tempat yang nggak disentuh orang. Ustadz Nababan ceramahnya kemana? Ke NTT. Saya ceramahnya ke Nias. Jadi kami gantian. Saya dari timur ceramah ke barat. Beliau dari barat ceramahnya ke timur. Saya lebih iri lagi karena Ustadz Nababan bukan hanya ceramah di NTT, bangunkan pesantren. Bangunkan rumah muhtadin, nilainya satu rumah itu 200 juta. Untuk di kampung kami kalau 200 juta, 50 juta itu udah bagus. 200 juta, terbayang nggak Bu? Tapi sampai sekarang beliau nggak punya rumah. Itu yang saya, Masya Allah. Saya kenal beliau sampai hari ini. Saya angkat topi Bu. Sudah membangunkan rumah buat banyak orang, membangunkan 6 pesantren, membina generasi mu'allaf itu, sampai Allahu Akbar, ternyata ada keluarga kita yang dulu udah luas sekali, udah merantau lama sekali, sampai ada anak cucu yang murtad. Ketemu di pesantren beliau. Masya Allah, ada putri. Ketemunya di pesantren beliau, balik lagi jadi muslimah. Masya Allah. Ini tantangan luar biasa. Maka ketika ada nilai itu dalam diri kita, ketika ada spirit itu hati dalam diri kita, inilah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wajahidu fillahi haqqa jihadih huwajtabakum wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimin min qabl. Dan seriuslah, bersungguh-sungguhlah dalam Islam ini. Bukan persoalan banyak sedikit, bukan persoalan besar kecil, persoalan kesungguhan. Bapak Ibu meluangkan waktu bisa hadir di majelis ini dengan suasana seperti ini, isyaknya udah 9:30, bahkan mungkin jam 10. Itu luar biasa. Nanti jam 4 sudah bangun lagi, 4:30 sudah sholat lagi. Bukan tantangan yang ringan.
Itu bisa dilakukan dengan energi yang tersisa saja. Masya Allah. Itu luar biasa nilainya. Karena Allah katakan, jahidu fillah haqqa jihadi. Kenapa? Wajtabakum. Allah sudah memilih kita. Ini Bapak Ibu yang hadir di sini, pilihan Allah. Pilihan Allah. Wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Tidak satupun agama itu bikin beban, tidak satupun syariat itu bikin kita tidak pede, tidak ada satupun ketentuan dan aturan itu membuat kita kemudian tidak percaya diri. Kenapa? Allah kasih label kita, Allah kasih sebutan kita, Allah kasih nama kita, namanya apa? Huwa sammakumul muslimin min qabl. Allah kasih nama kita sebagai seorang muslim, bukan baru sekarang, tapi sejak dulu. Maka di surah 7 ayat 172 itu menandakan Allah itu maha adil. Dari rahim ibu siapapun kita lahir, dari bibit ayah pun kita, siapapun kita lahir, kita adalah muslim. Kenapa? Karena sudah disyahadatkan langsung oleh Allah. Maka orang kalau masuk Islam namanya mu'allaf. Orang yang tersentuh kembali hatinya. Yang melunak lagi pikiran dan perasaan. Untuk apa? Balik kepada hidayah asalnya. Semua kita. Wa il akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyah wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Surah Allah, ingat waktu kita belum jadi orok, apalagi orang. Kita maaf masih berbentuk sperma, tapi sudah diangkat derajat kita oleh Allah. Walaqad karramna bani Adam. Allah muliakan kita. Dengan Islam Allah muliakan kita. Dengan Islam Allah angkat derajat kita. Dengan Islam Allah naikkan tahta kita. Maka jangan diturunkan levelnya itu. Sehingga pesan setiap khutbah, pesan setiap tauji, pesan setiap ceramah itu apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih. Coba, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna, dan jangan sekali-kali mati illa wa antum muslimun, kecuali benar-benar jadi orang Islam. Jadi standar minimalnya jadi muslim. Muslim itu sudah dikasih oleh Allah. Tinggal kita pelihara, tinggal kita jaga, tinggal kita rawat, tinggal kita kokohkan dan kuatkan sampai akhir hidup kita. Allah gak mungkin mintai pertanggungjawaban apa yang kita tidak bisa memikul bebannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah kasih banyak keringanan. Saya waktu di London ditanya, Ustadz gimana kalau kita ketemu waktunya pendek semua kan? Maghrib jam 10, subuh, isya jam 12, sementara subuh jam 4. Besok kami kerja lagi, gimana? Apakah boleh dijamak? Ternyata ada fatwanya. Saya bilang, ya ikuti fatwa ulama di tempat itu. Jangan tanya kepada kami, kenapa? Karena kami nggak mengalami kondisinya. Kita nggak tahu situasinya, nggak boleh. Kita nggak boleh berfatwa tentang sesuatu yang kita nggak ada ilmunya. Ilmunya ada, tapi kan nggak ngerti kondisinya. Jadi fatwa itu diberikan kepada orang yang paham, yang tinggal di situ, yang punya kemampuan di situ. Supaya apa? Jangan salah. Kalau kami cerita, oh nggak boleh bu, itu sudah kewajiban. Wah, akhirnya apa? Agamanya malah jadi beban. Agama itu harus dibikin asyik. Agama itu dibikin lifestyle, gaya hidup kita. Jadi nggak usah mengatakan, waduh saya bisa begini, jalanin. Waduh saya masih kerja di sini, tapi niatkan satu saat dapat pekerjaan yang lebih berkah, dapat pekerjaan yang full halal, dapat pekerjaan yang insya Allah membawa kemaslahatan. Nggak apa-apa. Jadi jangan sampai sedih kemudian kita, ya udahlah saya neraka aja, udah nasib saya deh. Persoalan nasib nggak ada yang tahu. Allah memang menetapkan, tapi kita disuruh apa? Ikhtiar. Wal ikhtiyat. Ikhtiar adalah usaha sungguh-sungguh kita. Ikhtiar adalah kehati-hatian kita. Maka Umar ibn Khattab ditanya, mahiyat taqwa? Apa itu taqwa? Taqwa itu adalah hati-hati. Masya Allah. Seperti kita jalan di tengah onak dan duri, kanan kirinya jurang, di bawahnya binatang buas. Gimana perasaannya? Harus hati-hati. Imam Ali karamullah memberi pesan indah. Takwa itu beliau berikan dalam kata-kata yang indah. Ada 4 prinsip. Yang pertama, beliau takwa itu adalah apa? Beliau mengatakan takwa itu adalah bagaimana kita ridho. Kita takut al-khauf
minal jalil. Ada rasa takut sama Allah. Takut sama Allah berarti mau nurut. Takut sama Allah berarti mau ikut. Takut sama Allah berarti mau dekat. Beda dengan takut sama binatang buas. Kalau takut sama binatang buas, jauh kita harus menghilang, kita pergi kita. Beda. Takut sama Allah. Yang kedua, apa? Takut sama Allah itu yang membuat kita wal amalu bitanzil. Kita melakoni yang sanggup kita kerjakan, yang belum kita usahakan. Jadi jangan merasa bersedih. Waduh, saya bisa boro-boro mau qiyamul lail Ustaz, Isya aja kadang-kadang telat. Alhamdulillah sholat Isya. Mau tidur sempatkan witir walaupun cuma 1 rakaat. Kalau khawatir nggak bisa bangun, qiyamul lail witir 1 rakaat. Pahalanya udah sama dengan orang sholat 11 rakaat. Ya. Kemudian apa? Al-qanaah minal qalil. Merasa cukup dengan apa yang dianugerahkan oleh Allah. Bapak Ibu di sini Masya Allah bisa makan ikan seger banget. Saya pikir apa punya laut itu. Sayurnya seger sampai Ustadz Nababan tambah 2 kali tadi itu. Masya Allah, saking lezat. Itu bukan main, bukan lapar Bu. Bukan lapar, kita malah tadi dari pagi udah nyate. Satenya gede-gede lagi. Masya Allah, ini Pak Joko tadi masak sate, Masya Allah. Sampai kita tidurnya pules itu, saking kenyangnya itu. Jadi bukan lapar Bu, karena nikmat. Ternyata apa? Karena kami mengamalkan. Kata Nabi SAW, makan di tempat orang ikhlas itu obat. Makanya makan, rakus nggak apa-apa. Kenapa? Karena kita yakin yang ngasih ikhlas. Tapi kalau makan di orang pelit, sampili karyang, medit, bakhil, korek, kikir, maka jangan banyak-banyak. Karena itu penyakit. Itu rumusnya Bu. Baru apa yang keempat? Masya Allah. Wasti'dadu ila yaumir rahil. Punya persiapan, punya bekal untuk hari esok. Mudah-mudahan Bapak Ibu, insya Allah pembukaan ini untuk perkenalan kita dan insya Allah menjadi wadah silaturahim. Saya belajar banyak dari beliau ini. Masya Allah akrab. Semua orang akrab. Bapak, ibu, laki, perempuan, kecil, besar, tua, muda, kaya, miskin, beliau akrab. Maka beliau hidupnya enjoy. Kenapa? Nggak perlu rumah. Rumahnya banyak di mana-mana katanya. Nggak perlu kendaraan. Setiap orang bisa menawarkan kendaraannya. Makanya lebih enak nggak punya. Kenapa? Ongkosnya mahal, perbaikinya susah, biayanya mahal. Barakallahu fikum. Ini saja. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Nama saya tadi sudah disebut lengkapnya Ahmad Bukhari Muslim. Itu nama saya sendiri tuh. Bapak saya Muhammad, ayah saya Tahir. Jadi Masjid At-Tahir itu saya semangat. Kenapa? Karena nama kakek saya. Barakallahu fikum. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.